حي على الصلاة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita bulan Ramadan sebagai madrasah ruhani untuk melatih jiwa kita tunduk, bersabar dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Hud ayat 112. Allah berfirman, "Fastaqim," maka istiqamahlah wahai Muhammad. Maka teguhlah wahai Muhammad. Maka teruslah di atas kebenaran wahai Muhammad, kama umirta, sebagaimana engkau telah diperintahkan untuk istiqamah dalam atas kebenaran tersebut. Wa man taba ma'ak, dan mereka yang telah bertaubat bersamamu, wala tatghaw, dan janganlah engkau melampaui batas, innahu bima ta'maluna basir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjadi landasan utama yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada orang-orang yang bersama beliau dari umat beliau kaum muslimin, bahwasanya kita diajarkan untuk istiqamah. Ajaran Islam bukanlah berbuat kebaikan sekali lalu berbuat keburukan lagi setelahnya. Ajaran Islam bukanlah membiasakan keburukan lalu di saat-saat tertentu saja kita berbuat baik, tapi ajaran Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya kita berbuat baik tidak hanya karena waktu dan tempat tertentu, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk terus-menerus untuk istiqamah berbuat baik kapanpun dan dimanapun. Dari ayat yang mulia ini kita juga belajar tentang bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan pada kita berbagai ketaatan, berbagai ibadah, dari mulai puasa, salat tarawih, membaca Al-Quran, bersedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Tetapi yang harus kita ingat, bahwasanya kebaikan-kebaikan itu tidaklah terbatas hanya pada bulan Ramadan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab mengatakan bahwasanya istiqamah mencakup kelurusan niat, kelurusan perkataan, dan juga kelurusan perbuatan kita secara menyeluruh. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, istiqamah setelah Ramadan bukan hanya istiqamah dalam puasa, bukan hanya istiqamah menjauhi yang haram, bukan hanya istiqamah dalam ibadah,
tapi istiqomah setelah Ramadan dimulai dari istiqomah dengan niat yang tulus, dengan hati yang baik, dengan wajah yang berseri-seri pada saudara kita. Lalu itu akan diwujudkan dalam perkataan yang baik, perkataan yang terdapat pahala di dalamnya, dan juga perbuatan kita secara menyeluruh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terkait istiqamah, ada sebuah hadis yang begitu indah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita berpikir amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang besar. Kalau kita bisa berinfak miliaran rupiah, puluhan atau mungkin triliunan rupiah, itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Tapi ternyata Nabi kita mengajarkan kepada kita, amalan yang paling dicintai Allah adwamuha wa in qalla, adalah amalan yang terus menerus, amalan yang konsisten tanpa putus, walaupun itu adalah amalan yang sedikit. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menyebutkan bahwasanya salat 2 rakaat, salat walaupun hanya 2 rakaat saja yang dikerjakan setiap malam dengan konsisten, itu jauh lebih utama dibandingkan salat 100 rakaat yang hanya dikerjakan 1 kali saja. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih ingat kemarin di bulan Ramadan kita bangun sahur sebelum sholat subuh untuk makan dan minum, mempersiapkan ibadah puasa kita. Sepanjang hari kita tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh istri kita karena taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari kita melaksanakan sholat tarawih setiap hari hingga selesai bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan kemarin adalah bonus, adalah madrasah, adalah pelatihan singkat dari Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang memiliki intensitas tinggi. Maka sekarang setelah kita keluar dari Ramadan, kalaupun memang kita belum bisa seperti kemarin di bulan Ramadan, kita tidak bisa terlalu banyak berpuasa, tidak bisa terlalu banyak sholat sunnah, tidak bisa terlalu banyak membaca Al-Quran, maka kita pilih ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, walaupun mungkin di mata manusia jumlah atau amountnya sangat dikit sekali. Para ulama menyebutkan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar nilainya di sisi Allah karena niat yang tulus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin bahwasanya muhasabah harian, mereview keharian kita, melihat ulang apa yang telah kita kerjakan untuk kemudian berusaha meningkatkan apa yang bisa kita lakukan di esok hari, itu merupakan kewajiban moral bagi setiap mukmin. Tanyakanlah kepada diri kita, bagaimana kualitas sholat kita? Apakah kita masih memikirkan dunia ketika kita sujud menghadap Allah Rabbul Alamin? Apakah kita masih mudah mengeluarkan ucapan yang menyakiti hati saudara kita? Apakah kita masih mudah melakukan perbuatan yang seharusnya kita malu dengan perbuatan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Lalu yang kedua, tips agar kita bisa terus istiqamah setelah Ramadan. Yang pertama tadi adalah terus melakukan muhasabah. Ketika kita selesai melaksanakan hari kita, sebelum kita tidur, hendaklah kita muhasabah. Lalu yang kedua, hendaklah kita punya amalan-amalan minimal yang kita kerjakan apapun keadaannya. Tentu ini tidak termasuk amalan-amalan wajib yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang dimaksud amalan minimal adalah mungkin setelah sholat 5 waktu kita punya wirid-wirid yang kita rutinkan. Mungkin setelah sholat 5 waktu kita membaca barang 1-2 halaman Al-Quran.
Mungkin setiap hari kita berusaha mengeluarkan sedekah walaupun jumlahnya tidak besar di hadapan manusia. Amalan-amalan kecil inilah yang akan membuat kita ingat, saya melakukan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun nampaknya kecil, dampaknya akan besar untuk hati kita agar lebih mudah istiqomah. Lalu yang ketiga, agar kita tidak merasa jauh dari bulan Ramadan, agar kita tidak langsung turun keimanan kita walaupun sudah lewat bulan Ramadan, hendaklah kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadana thumma atba'ahu syittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, lalu dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan ia telah berpuasa 1 tahun penuh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa puasa Syawal yang mengikuti puasa Ramadan diibaratkan sebagai puasa 1 tahun penuh? Karena puasa Ramadan dengan jumlah 30 hari ditambah puasa Syawal 6 hari menjadi 36 hari. Sedangkan wal hasanatu bi asyri amsalihha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan itu akan diganjar 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan dengan berpuasa 36 hari kita telah berpuasa 1 tahun penuh 360 hari. Dan pemahaman maknawinya, kenapa puasa bulan Syawal mendapatkan keutamaan yang demikian tinggi? Karena mungkin sebagian orang setelah selesai puasa Ramadan, mereka telah merasa, selesai kewajiban saya. Tidak perlu lagi saya meninggalkan makan dan minum yang halal. Tidak perlu lagi saya berlelah-lelah menahan dahaga dan lapar. Tapi orang yang memilih untuk melaksanakan puasa Syawal, mereka dengan sadar tidak ingin jauh dari ibadah yang berupa puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang muhasabah dan evaluasi diri. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap jiwa melihat kembali apa yang telah ia siapkan untuk hari kiamat esok. Jamaah, setiap dari kita akan mati. Setiap dari kita, tidak peduli usianya, semuda apapun, setua apapun, sekaya apapun, sesehat apapun, akan mati dan meninggalkan dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Lihatlah apa yang telah ia persembahkan untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Karena itulah mari kita evaluasi amalan-amalan kita sebelum kelak kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila masih ada dosa yang kita lakukan, mari segera kita bertaubat dari dosa tersebut. Apabila ada kebaikan yang belum kita kerjakan, mari kita paksa diri kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Karena pada akhirnya tidak ada yang akan mendapatkan manfaat kecuali diri kita sendiri. Mari kita jadikan bulan Syawal ini sebagai bukan tanda selesai dari Ramadan, tetapi sebagai titik awal dari sebuah perjalanan panjang menuju diri kita yang lebih baik. Ramadan telah membuktikan bahwa kita mampu puasa sepanjang hari. Kita mampu sholat tepat waktu. Kita mampu lebih banyak ibadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari di bulan Syawal ini dan bulan-bulan berikutnya kita buktikan bahwa kita mau untuk mempertahankan hal tersebut. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan kita di bulan Ramadan dan memberikan kita taufik agar istiqamah di bulan-bulan sesudahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kenapa banyak orang yang semangat ibadahnya melejit di bulan Ramadan, tapi setelah Lebaran seakan semua kembali ke titik awalnya? Apa penyebabnya? Dan bagaimana kita keluar dari pola tersebut yang seakan berulang setiap tahun? Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwasanya orang yang mengalami kemunduran, yang mengalami penurunan iman setelah sebelumnya ia bisa melaksanakan ibadah yang besar, sebabnya adalah salah satu dari 3 hal tersebut. Yang pertama, kata beliau, sebab yang menyebabkan kita berpaling dari ibadah adalah perasaan ujub, perasaan bangga terhadap diri kita sendiri, perasaan bahwa saya bisa membaca Quran sekian, saya bisa sholat tarawih sekian, saya bisa mengeluarkan harta sekian, saya bisa melakukan ibadah ini dan itu. Maka perasaan itu harus kita buang jauh-jauh. Apakah kita lupa bahwasanya yang memberikan kita kemampuan untuk ibadah bukan diri kita sendiri, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, hal yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa istiqamah adalah ghaflah, kelalaian. Ketika bulan Ramadan, setiap hari dia mendengarkan bacaan Al-Quran, imannya naik, dia ingin membaca Al-Quran, ingin mempelajari ilmu agama, tapi setelah selesai bulan Ramadan, tidak pernah lagi ia banyak mendengarkan kalamullah Subhanahu wa Ta'ala. Maka caranya adalah setelah keluar dari bulan Ramadan pun kita berusaha mengkondisikan bagaimana telinga kita banyak mendengarkan Al-Quran, bagaimana pandangan kita jauh dari yang haram, bagaimana lingkungan kita tetap tidak membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sebab yang ketiga, kenapa seseorang bisa tidak istiqomah setelah Ramadan adalah ittiba'ul hawa, ingin mengikuti hawa nafsu. Setelah dia lewat dari bulan Ramadan, dia kembali melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk. Mungkin dia punya dosa sebelum bulan Ramadan, mungkin dia punya kesalahan yang ketika puasa dia bisa tinggalkan, tapi setelah keluar dari bulan Ramadan, dia ingin melakukan kesalahan itu lagi. Maka bagaimana caranya istiqamah? Hendaklah dia meninggalkan sesuatu yang buruk yang membuat dia tidak bisa untuk istiqamah melaksanakan ketaatan-ketaatan yang dahulu bisa ia lakukan di bulan Ramadan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang begitu indah. Nabi SAW menceritakan apa yang Allah Ta'ala firmankan. Dalam sebuah hadis qudsi, yang ini akan menjawab pertanyaan kita. Kalau saya mau dekat sama Allah, apa yang perlu saya lakukan? Kalau saya mau menjadi hamba yang tidak jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus saya dulukan? Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Maka kita harus ingat, kalau kita mau mendekat kepada Allah, kita lakukan hal-hal yang wajib yang sudah menjadi kewajiban untuk kita lakukan. Salat 5 waktu kita, zakat dari harta kita, berbakti pada orang tua kita, berbuat baik pada istri kita, mendidik anak keturunan kita. Dengan ibadah-ibadah wajib itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hal-hal wajib yang kita lakukan. Kalau sudah selesai dengan yang wajib, apa berikutnya? Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Setelah dia selesai dengan ibadah-ibadah wajib,
hambaku terus-menerus melakukan ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepadaku. Jamaah yang dimuliakan Allah, perhatikan apa yang Allah Ta'ala sebutkan. Allah tidak hanya menyebutkan sekali, tapi Allah menyebutkan wa ma yazalu yataqarrabu ilayya, dan ia terus-menerus melakukan ibadah sunnah. Maka Allah Ta'ala tidak menginginkan kita hanya berbuat sekali lalu berhenti, tapi Allah mencintai dari kita ibadah-ibadah sunnah itu, yang walaupun kecil di hadapan manusia, tapi terus-menerus kita lakukan, hatta uhibbahu, sampai Allah pun cinta kepada kita. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan, faida ahbabtu, dan apabila aku telah mencintai hamba itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjadi pendengaran yang dengannya ia mendengar, wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan penglihatan yang dengannya ia melihat, wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangan yang dengannya ia berbuat, wa rijlahu allati yamshi biha, dan kaki yang dengannya ia berjalan. Tidak, maksudnya bukan berarti manunggaling kawula Gusti, tidak. Apa maksudnya Allah menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki? Maksudnya adalah seluruh perbuatan kita, pandangan kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, semuanya akan mudah untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apabila seorang hamba telah mencapai derajat itu, apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza sa'alani la'utiyanna. Maka apabila hambaku yang telah mencapai derajat tersebut, yang melaksanakan ibadah-ibadah wajibnya, yang istiqamah melaksanakan ibadah-ibadah sunnahnya, wa idza sa'alani, kalau dia minta sesuatu kepadaku, la u'tiyanna, pasti akan aku berikan apa yang ia minta. Wala in ista'adzani la u'idzanna, dan kalau ia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, apalagi yang kita inginkan dari dunia? Semua impian-impian kita, apa yang menjadi wishlist kita, apakah ada yang tidak bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Harta yang cukup, keluarga yang bahagia, masa depan yang tenang, apapun yang kita mau akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita istiqomah melaksanakan ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang mudah untuk istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang jauh dari keburukan dan dekat dengan kebaikan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma unsur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan. Kun lahum waliya wa nasira ya azizu ya jabbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hayya 'alal falah.